Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan membencimu, memusuhimu, memblokir seluruh media sosialmu, justru karena ia amat sangat mencintaimu. Setiap hari dia merintih, nangis merindukanmu. Ya, jadi kita bertanya-tanya di dalam hati kita ya, kenapa sih perpisahan itu harus selalu membuat orang jadi bermusuhan? Sesungguhnya tidak juga. Ada begitu banyak orang yang berpisah dari pasangannya, dari calon suami, calon istri, dari suami atau dari istrinya. Tetapi mereka tidak bermusuhan. Mereka baik-baik saja. Mereka tetap berteman. Mereka tetap bersahabat. Kalau kita ingat baik-baik ya, mungkin selama kita dulu masih bersama dengan mantan, kita mungkin bukan cinta pertama bagi mantan. Sebelum kita, ada beberapa cinta yang lain yang pernah mengisi hati mantan. Artinya mantan ini sudah punya mantan yang lain, dan dia baik-baik saja dengan seluruh mantan-mantannya terdahulu kan ya. Dia bisa chatting WhatsApp, bahkan bisa video call, telepon-teleponan, bahkan ketemuan, ya, jalan-jalan, dan seterusnya. Mantan tidak terlalu peduli ya. Kita cemburu, kita marah, dan seterusnya ketika dia telepon-teleponan dengan mantan-mantannya terdahulu. Bahkan mungkin kita minta, sudah diblokir saja tuh WhatsApp, akun WhatsApp dari mantanmu yang itu. Mungkin di depan kita diblokir ya. Setelah kita pulang ke rumah atau dia pulang ke rumahnya dia, blokirnya dia buka lagi dan dia kembali ya berkomunikasi dengan mantan-mantannya itu. Nah, tetapi kok dengan kita beda banget ya. Dengan kita setelah berpisah, semuanya nomor telepon, akun media sosial, bahkan kita berusaha untuk ketemu secara langsung pun, papasan di jalan begitu kan ya, kita tunggui itu dia, mau berangkat kerja di dekat rumahnya, dengan harapan sepeda motornya mau dia hentikan dulu untuk bisa bicara ngobrol ya 5-10 menit begitu. Dia lewati saja kita. Dia pura-pura tidak melihat saja. Nah, pertanyaannya kenapa demikian? Dengan mantan-mantannya terdahulu dengan yang lain, dia oke-oke saja, dia bisa berteman dan bersahabat. Sementara kok dia justru memusuhi kita, membenci kita. Nah, jawabannya, sebelum kita bahas jawabannya lebih jauh, jangan lupa ya yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Jadi jawabannya apa? Ya jawabannya, kenapa mantan begitu membenci kita, memusuhi kita, dan seterusnya? Karena sesungguhnya di hatinya yang dia rasakan, dia amat sangat mencintai kita. Dia memblokir seluruh media sosial kita, nomor telepon kita,
dia tidak mau ketemu dengan kita. Kenapa? Karena kalau sampai dia memberikan kesempatan kepada kita untuk bicara dengan dia, untuk ketemu dengan dia, maka bukan kita. Dia yang justru akan minta kembali kepada kita lagi karena rasa cinta yang amat sangat besar di dalam hatinya kepada kita. Kenapa sih dia minta pisah? Ya banyak faktor ya. Bisa jadi dia meminta berpisah karena orang tuanya tidak merestui dia bersama kita. Nah, karena itu saya akhir-akhir ini sering kan membuat video. Coba deh, selain mendoakan agar mantan kembali, orang tuanya juga harus sungguh-sungguh ya. Kita doakan agar terbuka hatinya untuk kembali bersama kita. Mantannya sangat pengen kembali kepada kita, tetapi selama orang tuanya tidak memberikan restu kepada si mantan ini untuk kembali bersama kita, jalannya akan tetap sulit. Ya, karena itu mantan kita usahakan untuk kembali, orang tuanya pun demikian. Jadi saat kita berdoa agar mantan kembali kepada kita, jangan lupa berdoa juga agar orang tuanya memberikan restu kepada kita dan mantan, ya. Nah, jadi kenapa mantan membenci dan memusuhi kita? Karena dia amat sangat mencintai kita. Ya, karena dia tahu persis siapa dirinya. Sekali saja dia ketemu dengan kita, pasti dia akan balik bersama kita lagi. Itu jawaban kenapa dia selalu berusaha menghindari kita sejauh-jauhnya. Ya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Ya, tentu kita terus berdoa ya. Bahwa dengan doa itulah ya yang akan membawa kita kembali bersama dia lagi. Nah, tetapi ketika perpisahan ini sesuatu yang tidak pernah mantan inginkan juga ya. Tadi misalnya berpisah karena keinginan orang tuanya. Ini lebih sulit ya. Karena kalau mantan saja kan kita sebenarnya dengan mantan sudah sama-sama saling mengenal. Itu jauh lebih mudah lah ya daripada ketika mantannya mau orang tuanya yang berkeras tidak menginginkan kita. Nah, karena itu kita harus terus berdoa ya, tentu dengan sabar berdoanya. Karena apa ya? Karena mantan kan satu, kalau orang tuanya ada dua tuh. Ayahnya, bapaknya setuju, ibunya tidak setuju. Jalannya masih sulit. Ibunya setuju, bapaknya masih menolak. Mungkin lebih mudah ya, karena ibu lebih dominan biasanya. Ya, apalagi kalau dua-duanya masih menolak ya. Nah, akan lancar jalan kembali kepada mantan jika kedua orang tuanya semuanya oke, memberikan restu kepada kita. Nah, karena itu teruslah berdoa dengan sabar ya. Dan semua doa itu terkabul selama orang sabar menunggu hasil dari doanya tadi. Yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Yaqulu qad da'watu rabbi falam yastajibli. Doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Siapa orang-orang yang tergesa-gesa itu? Yakni mereka yang mengatakan aku sudah berdoa kepada Robku, tetapi dia tidak mengabulkannya untukku. Nah, itu orang-orang yang tergesa-gesa. Ya. Nah, selama kita sabar dan tidak tergesa-gesa, doa kita insya Allah pasti terkabul. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.